Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baraca khatu iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala urjing anjing masih dengan saya Supesar Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan. Masih kita akan melanjutkan hanca yang tertunda berkenaan dengan ahkamun nizah atau fiqhul mar'ah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakimun. Begitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa yuqimunas sholata, mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakata, dan menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakimun, sesungguhnya Allah maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Baracakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah membuka dengan kata-kata wal mu'minuna wal mu'minat. Ya, orang-orang mukmin dari kaum laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin laki-laki katakanlah dan perempuan memiliki kewajiban yang sama tentu saja. Di dalam hal apa? Dalam hal keimanan, itu yang pertama. Maka ini memberikan sebuah isyarat tentang sifat orang-orang yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu sebagai wali atas sebagian yang lain. Yang dimaksud aulia di sini adalah mereka antara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu a'wanun, ansorun wa a'wanun, sebagai penolong, sebagai pembantu atas satu dengan yang lainnya. Jadi di ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan mereka memiliki kewajiban yang sama gitu kan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk apa? A'wanun, ansorun wa a'wanun. Sebagai penolong, sebagai pembantu. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk mengerjakan, menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki, begitu kan? Dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di situ disebutkan aulia ubadin, ya, sebagai wali, ya, mitra, katakanlah seperti itu, dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang beriman dan orang-orang yang beriman. Dalam hal apa tadi? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Jadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, katakan seperti itu, sekali lagi memiliki kesamaan di dalam hal amal ma'ruf dan nahi munkar. Atau dalam sisi lain bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan memiliki kewajiban, ya gitu kan, untuk saling membantu, saling mendorong, saling mendukung fidin wattifaqul kalimah, di dalam urusan agama, wattifaqul kalimah, ya, dan untuk mensepakati kalimat yang sama, yaitu maksudnya la ilaha illallah. Itulah perempuan yang memang ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya diberlakukan bagi mereka laki-laki, siapapun mereka, ya, termasuk di dalamnya orang-orang perempuan-perempuan yang beriman, dan ini menjadi sifat mereka.
Jadi sifatnya orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sekali lagi mereka saling menolong, saling membantu, ya, saling mendukung di dalam apa? Satu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ini kalau kita bisa pahami kembali di ayat ini bahwa ketika Allah menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, ini menunjukkan bahwa ya keimanan mereka itu tidak taklid. Tetapi mereka memiliki keimanan atas kesadarannya pribadi begitu. Kenapa? Ya? Ansurun wa awanun, saling mendukung, saling membantu satu sama lain di dalam hal ya orang-orang beriman, karena mereka memiliki keimanan atas kesadarannya sendiri dan bukan atas ketaklidannya. Begitulah. Kalau seandainya mereka taklid, tidak akan ada pernyataan ba'duhum awliya'u ba'din, saling dukung. Sudah saja kalau memang sama, ya sudah diwakili sama laki-laki atau diwakili sama perempuan. Tetapi di sini Allah tegaskan ba'duhum awliya'u ba'din. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa keimanan orang-orang yang beriman itu tidak berdasarkan atas ketaklidan, tetapi atas dasar kesadarannya, atas dasar pengetahuannya, wala wafaqahu bil hawa, dan bukan juga atas dasar mengikuti hawahu. Ya. Jadi itulah sifat orang yang beriman. Jadi selain memang dari satu sisi mereka memiliki perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam hal amal ma'ruf nahi munkar, di satu sisi keimanan mereka itu terbentuk atas kesadarannya karena saling mendukung, ya, dibantu. Bagaimana nih antara satu mukmin dengan mukmin yang lain memberikan motivasi agar imannya hadir dengan sendirinya, gitu sederhananya, sehingga ada kesadaran itu. Nah, disebutkan di sini kewajibannya adalah ya'muruna bil ma'ruf, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Dalam hal apa? Bil imani wa ta'ah wal khair. Yang dimaksudkan ya'muruna amar ma'ruf nahi munkar secara lahiriah lebih menunjuk kepada bagaimana memerintahkan, mengajak kepada kebaikan itu dalam hal apa? Bil imani wa ta'ah wal khair. Jadi perempuan punya kewajiban yang sama untuk mengajak, untuk memerintahkan di dalam hal beriman, keimanan, di dalam hal ketaatan, di dalam hal kebaikan. Jadi ini bukan kewajiban laki-laki saja, siapapun mereka. Maka Allah tegaskan wal mu'minuna wal mu'minat, berarti ada kewajiban yang sama di antara mereka. Untuk apa? Kalau secara tagmoliyah, ya, bil iman wa ta'at wal khair, itu sama, tidak ada pembeda. Kemudian wayan hauna 'anil munkar, dan mereka punya kewajiban yang sama untuk apa? Mencegah dari yang mungkar. Maksudnya mencegah apa? Pertama dari asyirku. Ya, jadi orang mukmin perempuan punya kewajiban yang sama untuk mencegah orang lain, katakan orang beriman atau siapapun mereka yang melakukan tindakan kesyirikan. Maka itu ada kewajiban yang sama. Kemudian apa lagi? Wal ma'siyah. Ya. Dan terakhir wa ma la yu'raf fi syar'i. Yang dimaksudkan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya dalam kebaikan. Ketika kita memberikan penjelasan kepada orang lain yang tidak memahami syariat, itulah wayan hauna 'anil munkar juga. Berupaya untuk mencegah dari yang munkar. Bagaimana mungkin dia akan tegak di dalam syariatnya kalau dia tidak tahu menahu tentang hal syariat? Maka ketika orang mengajarkan kepada mereka yang tidak tahu tentang syariat, maka itu salah satu bagian wayan hauna 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran. Nah, itulah inti dari surat ini, gitu kan, ya. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 71. Berarti sekali lagi perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian di ayat ini disebutkan juga wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah. Juga mereka punya kewajiban yang sama untuk mendirikan sholat. Jelas kalau ini, ya. Wa yu'tunaz zakat, juga punya kewajiban yang sama untuk mengeluarkan zakat semanakala dia memenuhi nisab, gitu. Dan juga persentasenya juga sama di situ. Tidak ada yang beda. Buat laki-laki misalnya 10%, buat perempuan mah 2,5%, enggak.
sama, ketentuan berlaku ya. Keselama tidak ada pembeda antara ketentuan hukum bagi laki-laki dan perempuan, maka itu dipandang sama. Maka kalau kita kembali ke kaidah sebelumnya ya, innama nisa saqaiqur rijal, ada kaidah kaidah hadis ya yang dijadikan sebagai kaidah bahwa perempuan itu adalah saudaranya laki-laki dalam hal apa? Fil hukmi. Dalam hal hukum, kesamaan itu. Ketika ada pembeda ya itu berarti ada dalil-dalil yang menjelaskan. Tetapi selama tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban, maka berlaku sama, kecuali ada dalil yang membedakan, yang berlaku juga yang berbeda. Maka di sini tegaskan, kalau orang mukmin laki-laki, wabil khusus wal mukminat bagi perempuan, melakukan itu, menolong, memberikan dukungan, memberikan bantuan dalam hal apa? Amar ma'ruf nahi munkar, dan juga mengingatkan untuk bagi yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasul. Apa kata Allah? Ulaika sayarhamuhumullah. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang digunakan sayarhamuhum, rahmat ya, bukan sayagfiru. Karena makna rahmat di sini lebih umum. Ya, bukan hanya berupa ampunan semata, tetapi apapun yang menjadi kebaikan bagi mukmin wal mukminah itu Allah berikan di dunia ini maupun di akhirat. Maka jangan melihat satu sisi ya. Kalau kita berbicara rahmat Allah, sayarhamuhumullah, siapapun mereka, laki-laki dan perempuan, kalau melakukan hal ini begitu. Tidak ada pembeda di dalam hal apa ya? Reward ya kadang-kadang, atau apresiasi Allah bagi mereka kaum laki-laki dan perempuan yang memiliki tadi itu sifat-sifatnya tadi tersebut. Ya mungkin boleh jadi ada laki-laki yang tidak memiliki keutamaan ini, tetapi dimiliki oleh atau diperoleh oleh perempuan, ya boleh jadi. Atau sebaliknya. Nah, maka Allah tegaskan mereka sama loh punya kewajibannya, dan mereka juga sama mendapatkan apresiasi dari Allah atas apa yang mereka lakukan. Nah, itu sayarhamuhumullah. Kemudian disebutkan di ayat ini, innallaha azizun hakimun. Nah, hanya seatas wal mu'minat di ujung-ujungnya Allah tegaskan dengan asmaul husna, innallaha, sesungguhnya Allah azizun maha aziz, maha gagah, perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Yang dimaksud aziz di situ sesungguhnya Allah maha perkasa itu, atau katakanlah maha memiliki kemuliaan. Itu lebih ditujukan kepada siapapun mereka yang taat kepada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan begitu. Maka yang digunakan aziz karena orang yang taat akan Allah berikan kemuliaan. Kemuliaannya tersendiri di sisi Allah. Jadi kalau orang pengen mulia, ya, bermulialah di hadapan Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan. Karena dalam ayat pun sering kita sampaikan, fa innal izzatu lillah wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan juga orang-orang beriman. Jadi ketika orang ingin diberikan kemuliaan oleh Allah, ya bertaatlah dulu lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir disebutkan hakimun, lagi maha sana. Artinya apa? Bahwa apapun yang dilakukan oleh orang mukmin, perempuan mukmin, laki-laki, dengan hal tadi, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah, maka itu memiliki hikmah tersendiri bagi mereka orang-orang beriman. Selain menunjukkan sifatnya, juga ini untuk memberikan penegasan. Sekali lagi, Allah akan menempatkan apresiasinya itu sesuai dengan apa ya, kapasitas imannya masing-masing. Mungkin boleh jadi perempuan lebih kuat keimanannya daripada laki, atau sebaliknya, atau mungkin dua-duanya sama. Nah, mudah-mudahan dengan kalimat ini ya, ayat ini Allah mempertegas kembali hakimun. Kenapa hakim Allah sebutkan juga di akhir ayat ini? Karena Allah akan memberikan porsi apresiasi, ya, kebaikan juga jelas
Maka Allah janjikan di ayat berikutnya di 72, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah janjikan kepada mereka orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal selamanya. Wa masakin thayyibatan. Dan mereka mendapatkan tempat-tempat yang bagus. Ini sama nih, dijanjikan oleh Allah itu bukan hanya mukmin laki-laki saja, termasuk mukmin perempuan. Allah janjikan sama selama mereka sama di dalam tadi itu ketaatannya. Kemudian apa lagi? Fi jannatin adin. Mereka akan mendapatkan apa? Tempat-tempat yang baik di surga Aden. Aduh Bang, ini Allah persiapkan tuh bagi orang-orang yang al-mu'minina wal mu'minat, tapi dengan benar imannya, keikhlasan dari keimanannya itu benar-benar tampil hadir di dalam hati seorang hamba. Jadi kalau kita menginginkan sebuah tadi itu ya, janji Allah yang akan diberikan kepada kita ya, kalau kita mau ngejar janji ini berarti Allah mau nggak pernah tuh la tukhliful mi'ad ya, nggak pernah jalil terhadap janjinya. Maka Allah persiapkan tadi apa? Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adin. Bukan hanya tempat saja kan yang baik di surga Adnan, tetapi waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Kan begitu di dalam ayat. Dalika wal fawzul adim. Dan itu adalah keberuntungan yang besar. Mau nggak kita mendapatkan keridhaan Allah itu terakhir? Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Bagi siapa? Nah tadi itu kembali ke ayat sebelumnya. Apa? Wal mu'minun wal mu'minat kan gitu. Ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah dan seterusnya sampai wa yuti'unallaha. Itulah makna yang dimaksud sayarhamuhumullahu. Allah akan memberikan rahmat. Salah satunya Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatum tajri. Di situ diakhirin waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Nah itu kan adan ya. Pilih adan heula ya. Mengawali diskusi 1 jam ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah termohon Ustaz. Dan Barecakra, insyaallah kita mulai kembali. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu. Bisa langsung pergunakan nomor Radio Cakra di 081123400905. Dan insyaallah untuk hari Senin sampai dengan Rabu kembali kita membahas terkait tentang ahkamun nisa. Barecakra berkenaan dengan Quran surat At-Taubah ayat 71. Yang dimana ini kewajiban yang sama bagi mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lainnya untuk saling mendukung serta menolong dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan tentunya di sini pun juga saat ini berawal dari kebersatuan ya Ustaz ya. Kebersatuan antara mukmin laki-laki dan perempuan itu dalam kasih sayang karena agama dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya terjadilah persatuan tersebut gitu ya Ustaz ya. Lahir dari hal tersebut hingga ya akan ini sebab akibat ya Ustaz, kembali sebab akibat. Hingga akhirnya Allah itu akan menilai bila mana kita memiliki sifat-sifat demikian, tentunya Allah akan selain memenuhi janjinya dan juga akan memberikan rahmatnya. Ini dengan cakupan yang sangat luas itu sendiri. Silakan Ustaz. Iya. Baris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan rahmat ya, itu rahmat Allah itu tidak terhingga. Iya, lebih dari khair, lebih dari segalanya, Maka ketika Allah menyebutkan sayar humullahu ya, maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Maka rahmatnya banyak hal yang kita bisa peroleh bagi orang-orang yang beriman yang melakukan ini. Ditambah lagi ketaatan, dikuatkan lagi untuk amar ma'ruf nahi munkar, dikuatkan lagi untuk yukimnya dengan berbagai turunannya. Maka itu sebagai bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Bukan hanya surga ya. Bukan hanya yang dijanjikan itu. Terakhir bentuknya adalah Allah tegaskan waridwanun minallahi akbar. Itu lebih dipertegas. Itu dipertegas lah. Jadi ketika orang
diberikan rahmat, di situ ada keridhaan Allah yang sampai kepada mereka orang-orang beriman. Nah, sekarang bagaimana orang yang mendapatkan keridhaan Allah yang lebih besar itu? Ya salah satunya yang bisa kita lakukan di ayat ini. Sifat saling dukung. Sifat saling mendukungnya itu harus ada. Di samping memang dasarnya keimanan yang mukhlis itu dulu. Kesadaran. Karena kalimat yang digunakan wal mu'minuna wal mu'minat. Orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Berarti dasarnya harus apa? Ikhlas. Harus iman dulu, baru imannya yang ikhlas. Iman dulu, imannya yang ikhlas. Iman dulu kan itu. Nggak mungkin. Nah, inilah sifat orang beriman, pasti harus saling mendukung. Maka Allah bandingkan juga nih di ayat lain. Berbeda dengan orang-orang yang nifaq. Oh, ayat-ayat sebelumnya dalam At-Taubah dibahas juga. Itu juga disebutkan di dalam surat At-Taubah 67. Bagaimana sifat kebalikan dari orang-orang yang sifat-sifat beriman itu sangat terlihat sekali. Orang-orang nifak itu sebaliknya mereka. Apa? Al munafiquna wal munafiqat. Ya, laki-laki yang nifak, perempuan yang nifak. Ba'duhum min ba'din. Mereka sama semua. Tidak saling dukung ini mah. Ini mah satu arah. Gak mau mendukungnya teh. Ya. Ya'murna bil Ya'muruna bil munkar. Ini mah kebalikan. Kalau orang beriman mah ya'muruna bil ma'ruf, ini mah ya'murna bil munkar. Memerintahkan, mengajak kepada kemungkaran, dibalik. Jadi kalau ada orang mengaku iman tetapi ya'muruna bil munkar, berarti boleh jadi dia nifaq. Kemudian wayan hauna anil ma'ruf, dan melarang dari yang ma'ruf, kebaikan. Nah, jangan ini juga ada. Oleh sebab itu Allah bandingkan dua sifat ini. Sifat orang yang beriman mah itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kebalikannya adalah orang-orang nifaq yang apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu bisa dicek lah dalam surat At-Taubah 67. Pembedanya di situ jelas. Ya. Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangannya. Artinya mereka bakhil, kikir, itu orang-orang nifaq. Mana kenapa dalam ada hadis ya, doa yang berkaitan isti'adah, auzubika minal bukhli. Aku berlindung kepadamu dari kekoretan. Kepelitan, karena memang itu di antara sifat-sifat orang nifaq, dan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Dan ini kebalikannya. Boleh jadi kalau kita mengaku beriman dan di situ ada kebalikan, ya'murna bil munkar wa yanhauna bil ma'ruf, berarti kita ini belum ba'duhum awliya'u ba'din. Keimanan kita masih dipertanyakan di situ. Kemudian apa? Balasannya kebalikan itu, nasullaha fanasiyahum. Sesungguhnya apa? Mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan terhadap mereka. Jadi kalau orang munafik mah ya'murna bil ma'ruf, kadina teh Allah dia akan lupa. Ya, melupakan Allah. Tetapi kalau orang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'unallaha wa rasulah. Itu dampaknya begitu kan ya. Nah, inilah yang menjadi pembeda. Jangan itu sampai terjadi pada diri kita. Kenapa dalam surat At-Taubah Allah bandingkan dua kondisi ini? Kalau orang yang sudah beriman, janganlah seperti mereka. Akhirnya terjerumus kepada kenipakan. Kenapa akhirnya wal mu'minuna wal mu'minat itu iman yang dimaksud, iman yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas, yang atas ya kalau secara lahiriah ya, kesadarannya merasa diperintahnya, atau merasa diperintahnya oleh Allah. Oh, saya harus memang diperintah harus iman oleh Allah tanpa harus mempertanyakan ya kenapa saya harus iman atau menawar gitu. Tapi itulah yang Allah tegaskan, jangan sampai terkena di ayat sebelumnya di 67. Maka kewajibannya sama, perempuan beriman dan laki-laki beriman. Baik, berarti ayat nifaq beriman, ayat nifaq laki-laki, ada nifaq perempuan. Oke, baik Ustaz, sebentar kita jeda dulu sejenak. Bara Cakra tetap di Cahaya Kalbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Iya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Bara Cakra masih di Cahaya Kalbu, dan terima kasih untuk Bara Cakra yang masih bergabung bersama kami. Ya, kita masih dalam pembahasan terkait tentang ahkamun nisa berkenaan dengan ini ya, Quran surat At-Taubah ayat 71 Ustaz. Dan pula di sini muncul pertanyaan Ustaz tentang
kiranya poin-poin yang menjadi sikap nyatanya kita berdasarkan pesan dari Quran Surat At-Taubah 71 tersebut. Silakan Ustaz. Iya, baca yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita bisa ambil dari Surat At-Taubah ayat 71 itu pertama gitu ya, bahwa perempuan itu memang memiliki kewajiban sama, jelas ya tadi, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, seperti hanya kaum laki-laki dengan berbagai caranya yang tentu saja ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga dengan hal itu bisa membuktikan sifat-sifat orang yang beriman ya. Dan mudah-mudahan itu ada di dalam diri kita. Jangan sampai terbalik seperti mereka orang-orang yang nifaq, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka terbalik, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil terbaliknya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf ya. Dan jangan itu sampai terjadi ya pada diri seorang muslim sehingga hilang sifat-sifat keimanannya, karena kita sama ya, memiliki sikap atau sifat yang sama dengan orang-orang yang nifaq. Itu yang harus dihindari ya. Yang kedua, kalau juga kita perhatikan bahwa ketika Allah menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat, maka keimanan laki-laki dan perempuan ya, itu pada prinsipnya harus didasarkan kepada pengetahuan dan kesadarannya, begitu kan ya. Untuk mereka benar-benar mukhlis di dalam keimanannya gitu. Karena kalimat yang kemudian yang digunakan ba'dukum awliya'u ba'din, saling mendukung, saling mendorong, tidak saling mewakili ini. Saling mendukung menjadi partner kan gitu ya. Tidak saling menunggu. Tidak saling menunggu, tidak. Memang betul-betul saling mendukung, saling membantu ya. Sehingga itu ada dalam diri seorang muslim, dan kemudian Allah akan berikan janjinya di ayat berikutnya itu ya tadi. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, sampai Allah menyebutkan dzalika huwal fawzul atim. Sehingga mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan dari Allah bukan hanya di akhirat ini ya, di akhirat nanti, termasuk juga di keberuntungan di dunia ya. Keberuntungan Allah di dunia banyak hal yang kita bisa peroleh. Bukan keberuntungan yang bersifat materi tentu saja, tetapi juga keberuntungan yang bersifat spiritual ya. Apakah Allah akan menambahkan ketaatan? Apakah Allah akan memberikan penguatan ya terhadap amar ma'ruf nahi munkar? Atau boleh jadi Allah memberikan penguatan kepahaman terhadap ad-din, tentang agama ya, kepahaman tentang agama. Itu salah satu bagian dari fawzul adim sebetulnya ya. Yang memang mungkin boleh jadi kita tidak merasa itu sebagai al-fawz, sebagai keberuntungan, karena yang di kita yang dipikirkan itu adalah fawzul adim itu ya lahiriah saja. Apa yang kita miliki hari ini secara materi, itulah sana fawzul adim. Tidak. Fawzul adim yang Allah berikan di dunia ini, banyak hal yang kita bisa diperoleh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan apa? Penguatan, pengembangan diri ya, penguatan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada bimbingan yang lebih kuat dari situ. Mau nggak nih kira-kira dibimbing sama Allah ya untuk menjadi taat ya, sehingga mereka akan mendapati janji dari Allah ya, dan kemudian akan terpisahkan dengan orang-orang yang nifaq ya, di ayat 67-nya. Sehingga Allah tegaskan innal munafiqina humul fasiku. Sesungguhnya orang-orang nifaq itu adalah mereka orang-orang yang fasik begitu. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan terhindar dari diri kita semua ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, karena memang selebihnya itu adalah dampak ya Ustaz ya. Yang di sini perlu kita perhatikan adalah sebabnya itu sendiri. Pada saat seseorang itu menjadi seorang mukmin yang benar, mukminnya gitu kan ya, mukmin yang benar gitu kan, dengan kemukminannya gitu ya Ustaz ya. Ini akan menghadirkan syarat nilai-nilai sosial tentunya Ustaz. Syarat nilai-nilai sosial dan juga ruang lingkupnya tentunya dalam pendidikan Islam itu sendiri gitu ya, sehingga akan memang terbukti gitu. Bila kita mengingat kepada sebuah hadis khairunas anfa'uhum linas itu sendiri gitu ya Ustaz, silakan. Ya tentu saja ketika ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu bentuk relevansi sosialnya. Sosialnya gitu. Sehingga terbentuk amal sosial dari samping amal ibadah gitu kan.
juga amal sosial yang kita bentuk di situ. Karena bagaimanapun perwujudan dari iman itu bukan hanya ibadah saja. Tidak hanya terkait ritual, tetapi juga sosialnya seperti apa. Ini kan salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Seorang mukmin dan mukminah katakanlah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau yuqimuna shalah wa yutuna zakat, ya itu kewajiban-kewajiban yang bersifat pribadi dan ritual. Tetapi ketika kita berbicara ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, nah ini sebagai sebuah tanggung jawab kita nih. Orang-orang beriman mau nggak nih kita berupaya mengajak kepada yang lain ya untuk tetap sama. Ya, di dalam apa? Ketaatan bil ma'ruf ya. Kemudian ada nggak kesamaan kita untuk mencoba nahyun 'anil munkar di situ? Sehingga jangan salah, ketika di situ tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka azab Allah yang akan diberikan kepada satu kaum. Itu dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika kurang lebih redaksinya, siapapun mereka yang berada di dalam satu tempat dan di situ tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, saling kerjasama. Saling kerjasama. Itu bukan hanya bagi laki-laki saja, termasuk penguatannya kepada mereka kaum perempuan. Maka boleh jadi Allah akan menurunkan azabnya di satu tempat tertentu karena tidak melakukan hal itu. Untuk apa maksudnya? Untuk agar teratur tertib kehidupan di dalam keseharian, kehidupan sosial itu berdasarkan petunjuk Allah, dan itu akan berdampak kepada al-islah, kebaikan, kemaslahatan dalam kehidupan keseharian tentu saja ya. Karena kerusakan-kerusakan yang muncul karena memang bukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan tanpa sebab ya. Bukan tanpa sebab. Sebabnya tadi ya mungkin boleh jadi kita ya'murna bil munkar wa ya'muru bil ma'ruf. Kebalikannya gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Baik Ustaz, ya. Demikian, dan ya karena waktu pun juga Ustaz sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak untuk para cakra yang sudah bergabung, dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Ya, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili bertugas saya Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.